Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel YouTube Pahlawanku dalam kegiatan belajar ilmu kimia dan matematika. Tentunya ilmu ini berguna untuk para siswa, mungkin dari SD, SMP sederajat, SMA sederajat, bahkan mahasiswa serta orang tuanya atau bunda-bunda yang memang mau belajar. Silakan. Nanti kalau sudah paham bisa diajarkan kepada putra-putrinya. Diingatkan sekali lagi kepada para siswa, ya, jangan bosan untuk belajar, ya, jangan bosan untuk belajar karena belajar itu penting dan perlu. Dan ingat, orang yang berilmu pengetahuan itu nanti diangkat derajatnya. Siapa yang mengangkat derajatnya adalah Yang Maha Kuasa. Bagaimana caranya Allah mengangkat derajat? Nanti satu saat akan kita dapat. Mungkin dapat di dunia ini, mungkin juga nanti dapat di akhirat nanti. Ya, tentunya bagi kita bersama agar terus belajar dan bersabar dan jangan putus asa. Karena putus asa itu membuat kita akhirnya terlena terhadap rencana masa depan kita yang sudah kita rencanakan. Baik, kali ini kita belajar ilmu kimia, yakni perbandingan koefisientasi dan perbandingan mol. Kemudian ini adalah pertemuan yang ke-9 untuk kimia dan video yang ke-22. Hampir mencapai separuh dari 50, ya. Kemudian untuk mendapatkan video yang ke-50 tentunya ini diperkirakan bulan September yang akan datang akan selesai. Dan mudah-mudahan target 50 itu akan tercapai. Berarti ilmu ini sudah banyak saya berikan dan tentunya mudah-mudahan insya Allah berguna untuk para siswa, untuk siapa saja yang mau menggunakan ilmu ini. Tentang perbandingan koefisien itu sudah saya berikan materi yang lalu, dan kali ini bahwa ada yang menyatakan bahwa perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Sebenarnya perbandingan mol, karena angka koefisien itulah nanti menentukan banyaknya mol di dalam suatu persamaan reaksi kimia itu sendiri. Sama-sama kita pahami bahwa C ini karbonnya cuma satu dia, ya. Jadi indeksnya 1, maka dia nilai 1. Kemudian O ini indeksnya 2, maka nilai 2. Karbon sini 1 dan O sini 1. Nampak bahwa jumlah oksigen di sini 2, di ruas kiri 2, di ruas kanan 1. Itu nampak jelas. Nah, maka untuk menyamakan jumlah atom yang ada di dalam persamaan reaksi ini dengan meletakkan angka di depan, ya, sebagai koefisien. Jadi angka di depan inilah yang menentukan jumlah atom, bukan merubah rumus. Jadi rumus tidak boleh berubah. Contohnya ini 1, ini 2, maka supaya ini 1 sama seperti ini dihapus. Salah, tidak boleh, ya. Jadi ini rumus. Nah, rumus. Maka kalau ini memang rumus, maka samakanlah jumlah atomnya dengan meletakkan angka di depan ini. Sederhananya aja, ya, sederhana, ya. Oke, jumlah atom C sini 1, jumlah atom C sini 1, jumlah atom O ini 2, jumlah atom O ini 1. Maka bagaimana caranya 2? Tentunya 1 dikali 2. Nah, jadi angka 2 di depan ini adalah pengaliannya, pengalian untuk jumlah atom. Tetapi ingat, begitu jumlah atom O nya 2, maka 2 ini juga milik C. C juga 2, ya, karbon ini juga 2. Sementara ini 1, maka dikali 2 juga. Nah, gitu, ya. Jadi enggak sulit sebenarnya. Nah, maka terjadilah perbandingan 2 banding 1. Ini 1, ya, cuman enggak ditulis, dan banding 2. Gitu, ya. Nah, seandainya di dalam soal tersedialah oksigen ini misalnya 5 mol. 5 mol. Maka kalau ditanya berapakah mol CO2 yang dihasilkan, berapa mol? Tentunya melalui perbandingan. Kalau logikanya aja, ya, logika nanti kita gunakan rumus, ya. Logikanya 1 banding 2. Kalau ini 5, ini 5 mol, pasti ini 10. Ini logikanya. Dari mana bisa 10? Karena 5 kali 2 10, dan 1 harus kali 10 supaya jumlahnya sama. Itu logikanya. Maka perbandingan itu bisa saja kita secara langsung. Namun kalau kita mau pakai rumus,
maka mol CO ini sama dengan koefisiennya 2 dibanding dengan koefisien pada O2. Kenapa kemari? Karena kita mendapatkan mol, perbandingan mol dari oksigen itu sendiri. Maka kemari, jangan kemari. Mari ya. Nah, berarti 2 banding 1 dikali mol oksigen itu sendiri, 5 mol. Nah, 5 mol. 2 dibagi 1, 2 dikali 5, 10. 10 apa? 10 mol. Nah, ini terbukti kan? Jadi ini secara langsung dan ini secara rumus, pakai jalan. Dan saya kira gampang kok. Yang sulit ini berikutnya, yang agak sulit. Yang artinya memerlukan pemikiran lebih serius. Bagaimana seandainya ini molnya dua-dua diketahui? Misalnya ini 3 mol. Ini juga 3 mol. 3 mol. Nah, sebelumnya kita samakan juga koefisiennya ya. Maaf, jumlah atomnya kita samakan ya. Atom K1, atom K3. Maka ini jadikan 3 kali 3. Udah? Kemudian atom Al1 sama P1 O4 sama. Berarti 3 banding 1 banding 1 banding 1. Nah, udah? Nah, ternyata kalium dengan aluminium fosfat, kalium banding aluminium fosfat adalah 3 banding 1. Ya, 3 banding 1 karena 1 tidak ditulis ya. 3-1. Artinya apa? Kalau di sini 3 mol, maka di sini harus 1 mol. Itu maksudnya. Jadi kalau di sini 6 mol ke atas ya. Kalau di sini 6 mol, maka di sini berapa mol? Nah, kali silang. 3 kali berapa sama dengan 1 kali 6. Ini kan 1 kali 6, 6. 3 kali berapa? Tentunya di sini 2 mol. Nah, jadi kalau ini 6 mol, K-nya 6 mol, ini harus 2 mol. Sesuai dengan perbandingan 3 banding 1. Lantas kalau ini 3 mol, udah, kalau ditanya berapakah mol Al? Sesuai dengan rumus ini, kemana dia perbandingannya? Apakah perbandingannya kemari 1 banding 1 dikali 3 mol, atau 1/3 koefisiennya dikali 3 mol? Kemanakah perbandingannya? Nah, di sini para siswa jangan buru-buru ya. Coba perhatikan dulu ya. Oke, perhatikan. Para siswa sekalian, seandainya ini 3 mol. Ini 3 mol. Seharusnya ini kan 1 mol. Seharusnya 1 mol. Berarti kita ambil pakai rumusnya. Kalau ini 3 mol, anggap ini belum ada, maka mol aluminium fosfat itu sama dengan 1 banding 3 kali 3. Kalau ini mau dicari, dianggap ini belum ada, dianggap ya, kali 3 mol. Berarti sama dengan 1/3 dikali 3/3 1 ya, habis. Maka ini 1 mol. Sebagai bukti bahwa ini memang 1 mol. Nah, jadi kalau ini 3 mol, ini harus 1 mol. Nah, berarti ZaLPO4 ini seharusnya 1, kenyataannya 3. Disiapkan. Berarti kan dia bersisa. Berarti mol AlPO4 dalam kurung sisa. Sisanya di mana? Sisanya adalah 3 mol dikurang 1 mol sama dengan 2 mol. Nah, kalau ini bersisa, pasti ini habis. Kalium pasti habis. Ini buktinya kalau dia habis. Tidak mungkin ini bersisa, nggak mungkin. Kalau ini bersisa, ini pasti habis. Demikian sebaliknya, seandainya molnya berbeda. Kalau ini habis, pasti ini bersisa. Atau kalau ini bersisa, pasti ini habis. Nah, sekarang kita buktikan bahwa K ini molnya habis. Ya, dan sebenarnya berapa? Jadi kita harus menggunakan logika dan akal kita. Sekarang mol yang masih yang ini ya, mol K
mol K. Jadi mol K seandainya ini seandainya ini tidak ada, maka 3:1, 3:1 kali 3. 3:1 kali 3 sama dengan 9 mol. Nah, kalau ini 3 mol, sikalnya harus 9. Kenyataannya 3. Dia harusnya 9, kenyataan 3. Berarti ini kan habis. Orang dibutuh 9 kok, ternyata ada 3, kan habis. Nah, kalau ini habis, ini bersisa, maka kemanakah kita mengambil perbandingan mol AL? Yakni mencari mol AL terhadap zat bereaksi atau zat yang bereaksi itu yang habis bereaksi. Siapa yang habis? Yang habis adalah kalium. Jadi tidak boleh kita ngambil kemari. Kemari kita ambil perbandingannya ke kalium. Kalaupun mau kemari, ambil yang sebenarnya. Yang sebenarnya, bukan yang sisa. Kalau mau kemari perbandingannya, ambil yang sebenarnya. Jadi sebenarnya AlPO4 itu 1 mol. Tapi tidak boleh ambil sisa. Apalagi mengambil ini, nggak boleh. Nah, supaya tidak pusing, buatlah perbandingan itu terhadap ke zat yang habis. Yang habis adalah kalium. Berarti, mari ya, mol Al yang terbentuk sama dengan 1:3 ya, kemari ya, karena ini yang habis. Nih, jadi ini habis ya. Jadi mol kalium habis bereaksi. Maka perbandingannya harus ke kalium. Maka 1:3 dikali molnya yang habis tadi 3 mol. Sama dengan 1/3 kali 3, ternyata 1 mol. Rupanya kali aluminium itu jumlah mol yang terbentuk adalah 1 mol. 1 mol. Logikanya aja. Ini kan kopinya 1 kan. Ternyata kan AlPO4 kan memang 1 mol. Kalau dia memang mau bereaksi sedangkan perbandingan. Ini kan sama-sama 1. Nah, logikanya betul 1 mol juga. Berarti ini pun 1 mol juga karena koefisiennya 1. Maka para siswa sekalian, kita selalu menggunakan akal ya. Kita nggak boleh kehilangan akal. Cerdas kita menyikapi segala persoalan-persoalan mulai dari yang rendah yang kecil. Agar apa? Agar otak kita yang terbiasa memikirkan hal-hal yang sederhana sehingga menjadi sebuah cerminan kita untuk materi-materi yang sulit berikutnya ya. Nah, mudah-mudahan perbandingan koefisien dan perbandingan mol ini kamu pahami, karena kelanjutan dari koefisien reaksi ini banyak sekali yang berhubungan dengan volume, berhubungan dengan massa, dan berhubungan dengan jumlah partikel. Itu ada kaitan dengan mol dan koefisien reaksi. Demikian ya para siswa sekalian ya. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kembali untuk kita belajar. Dan jangan lupa ya di subscribe, kemudian di komen, sempatkan komen, di like ya, di share, dan ditekan atau diklik tombol loncengnya agar ternotifikasi video ini kemana-mana saja ya, atau kepada diri kita, supaya apa? Supaya ilmu ini memang harus disebarkan, apalagi di share ya, di share lah ke teman-teman kalian di sekolah, supaya ilmu ini memang betul-betul nyampe ke sama mereka. Demikian ya, dan ucapan terima kasih, salam kimia.